Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian pembukaan ibadah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai dengan 3. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkam, berilah musikmu berkam, angkatlah pujilah Tuhan segala kuasa Bapanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang menolong kami di dalam kesusahan kami. Karena kemiskinan yang menimpa kami, bukalah hati kami, agar kami mengenal dan mensyukuri pemberian-Mu kepada kami, sehingga kami menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Teguhkanlah iman kami, agar kami juga menjadi pewaris dalam kehidupan yang kekal, yang Engkau sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 ayat 1 sampai dengan 2.
Di saat ini ku angkat tembang, bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pendahuluan khotbah dalam ibadah minggu kedua setelah Trinitatis pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 51 sampai dengan ayat 62. Kita baca secara bergantian dan nanti di ayat yang terakhir atau ayat 62 kita bersama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati
serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut pengakuan dua pengakuan dosa, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 sampai 2. Sungguh indah kabar-Mu ya, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa celah. Yang berdoa puji Dia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah rendahkan hati, serahkan dirimu. Tolonglah Dia sambut orang Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam waktu yang sangat berharga yang masih diberikan Tuhan kepada kita hingga pada saat ini, marilah kita mengingat, merenungkan, dan memohon keampunan atas segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia. Dan pengampunan itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus, Tuhan kami, anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan keampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami. Suruh apalah kiranya kepada kami Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu,
dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian syukur. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 379 ayat 4 dan ayat 7. Menjadi petunjuk hidup baru dalam ibadah minggu kedua setelah Trinitatis hari ini terambil dari surat Yudas ayat 21. Demikian firman Tuhan. Peliharalah dirimu, saudara-saudaraku yang kekasih. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian syukur. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 sampai dengan 2. Benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati tenang, pengharapan orang yang sudah sesat.
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut penyampaian sabda Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, ayat 1, ayat 2, dan ayat 4. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, bahagia bersama. Kau disengsara karena janji-Mu teguh. Atas kuasa damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi renungan pada ibadah kita adalah yang terambil dari Rut 1 ayat 7 sampai 17. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya.
Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula lah mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para ahlanya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dan engkau selain daripada maut." Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop ini berbicara tentang satu keluarga yang meninggalkan tanah leluhurnya, tanah Yehuda, karena masa kelaparan. Tuhan tidak bermurah hati pada waktu itu terhadap bangsa Israel, sehingga mereka pergi menuju daerah Moab untuk bisa bertahan beberapa lamanya. Dan ada beberapa hal yang paradoksal di tengah-tengah keluarga ini, keluarga Elimelek, yang artinya Allahku adalah rajaku. Dan Naomi yang artinya kenikmatan. Tinggal mereka di Betlehem, kota roti. Tapi anaknya Malom dan Kiliwon. Kita kurang tahu dengan pasti kenapa Malom dan Kiliwon, nama daripada anak Elimelek dan Naomi. Karena artinya Malom yang sakit-sakitan, Kiliwon yang merana. Biasanya nama-nama anak selalu dibuat nama yang indah-indah, gunawan, supaya orang yang berguna. Budiman, supaya orang yang berbudi. Setiawan, supaya orang yang setia. Kalau laki-laki. Kalau orang Batak, Maruli, Asaunang, Marjea. Timbul, supaya tidak tenggelam. Tapi keluarga ini Malom dan Kiliwon yang merana dan sakit-sakitan. Kalau kita perempuan, namanya Bunga, supaya tetap harum, dan Ros,
supaya tetap semerbak. Tapi keluarga ini membuat anaknya Malom dan Kliwon. Elimelek, Allah menjadi raja. Betlehem, kota roti, tapi itu pun harus ditinggalkan supaya mereka bisa hidup. Dan meninggalkan kota Betlehem menuju daerah Moab yang selalu bermusuhan dan tidak pernah ada garis kompromi di antara Israel dan Moab. Dan cerita ini mereka tinggal 10 tahun di sana. Tapi kemudian Elimelek meninggal dunia. Malom dan Kliwon juga meninggal dunia. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini kita mestinya ada penegasan tentang yang meninggal. Berulang kali kita harus berkata yang sejujurnya tentang orang yang meninggal. Kalau dipertanyakan masih adakah orang Kristen yang meninggal? Jawabannya tidak ada yang meninggal. Karena kita bisa melihat itu papan bunga selama jalan ke rumah Bapa di sorga. Saya enggak tahu apa itu cocok selama jalan ke rumah Bapa di sorga. Kelahiran Tuhan itu konkret dan kematian Tuhan juga konkret. Turun ke dalam kerajaan maut. Tapi kalau sekarang orang-orang Kristen tidak ada lagi yang meninggal karena sudah dibuat di situ selama jalan ke rumah Bapa di sorga atau telah berpulang ke pangkuan Bapa di sorga. Padahal pengakuan Imam Rasuli kita akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Supaya kita berteologia konkret, jangan berteologia lata. Kalau waktu sakit dulu kita meminta pertolongan dari Tuhan, supaya Tuhan memberi kesembuhan melalui pertolongan tangan-tangan para medis. Tapi sesudah meninggal, bukan lagi sakit, tapi sembuh total katanya. Gak tahu kita ini dari istilah mana sembuh total. Waktu sakit kita berdoa, tapi sesudah meninggal sembuh total. Lalu di acara penguburan, Bapak ini bukan meninggal, tapi berpindah tempat. Saya kurang tahu juga dari mana teologi seperti itu. Sekali lagi, kelahiran kita juga konkret. Kelahiran Tuhan juga konkret. Lahir di kandang domba di Betlehem. Mati, turun ke dalam kerajaan maut. Lalu kita semua yang meninggal telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Selama jalan ke rumah Bapa di sorga, padahal waktu hidup pun sudah stroke, gak bisa jalan, sudah lumpuh, tapi ke sorga entah jalan mana itu ditempuh, entah jalan pamen atau legend jamin ginting jalan ke sorga. Selama jalan ke rumah Bapa di sorga. Kalau nanti saya meninggal, saya sudah bilang sama keluarga saya, supaya saya tidak dibuat ada papan bunga di situ. Selamat jalan ke rumah Bapa di sorga. Kalau saya meninggal, buat di situ terang-terangan. Telah meninggal dunia dengan keadaan terpaksa. Itu yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara. Atau telah meninggal dunia dengan marah-marah. Atau telah meninggal dunia dengan senyum-senyum. Karena banyak orang yang senyum-senyum baru meninggal. Ada orang pada waktu marah dia stroke lalu meninggal. Jangan dibuat di situ selamat jalan ke rumah Bapa di sorga. Sudah dinyanyikan nanian ise doa ale-aleta, tapi kalau ada undangan pesta perkawinan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, nunga ditaruh beon tu semelingkar be, dan dinyanyikan ada nanian di situ, sonang mamodom ho namartuai, dan ada ya tanah
Dan dikatakan di situ alepat dita silitonga siatano do para mulamu mula mega betano alai Tuhan de batam na manopaho do Yesus Kristus na paluoko ima mangaramoti orbu ni bakem pai maro ari parpudi. Tapi nanti keturunan saya ada pesta, dibuatlah di kartu undangan turut mengundang Pendeta John Silitonga almarhum tanda salib sudah meninggal, datanglah hantunya ke pesta, ributlah pesta itu. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Walaupun kita ini orang Kristen, tapi jangan tersinggung. Kita dekat dengan hantu, dang diau dang diho, tumago ma, tu begu. Begu pesotinada, alai tumago ma, tu begu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekali lagi, birtologia mestinya konkret. Jangan terlalu muluk-muluk. Segala sesuatunya permasalahan yang kita jumpai di dunia ini, jawabannya adalah Alkitab. Pergumulan apapun, jawabannya Alkitab. Teologi kita, teologi Luther, jawabannya Alkitab. Sesudah 10 tahun, mereka tinggal di daerah Moab. Dan Tuhan telah bermurah hati terhadap bangsa Israel. Dan sekalipun Naomi sudah janda, dan Orpa dan Rut menantunya sudah janda, dan dilakukanlah perpisahan. Mohon maaf Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita juga harus berbicara tentang peranan mertua. Mertua, kita bisa mengambil satu keputusan tentang konteks ini, bahwa Naomi adalah mertua teladan yang bisa menjadi anutan dan bisa menjadi contoh bagi keluarga-keluarga yang sudah memiliki menantu. Dan Naomi sekali lagi adalah mertua teladan. Karena banyak sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena pergumulan di antara perempuan sama perempuan, kadangkala bisa saja perempuan berdoa, Tuhan berikanlah kepada saya suami, tapi saya tidak memiliki mertua perempuan. Karena apa? Karena mertua perempuan kadangkala terlalu campur tangan buat keluarga daripada anak-anaknya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar itu, datang menantunya perempuan, ngomong, lalu dia bilang, gak tahu saya mengambil hati mertuaku perempuan, tapi mertuaku laki-laki, kompaknya kami, katanya. Kan sudah lucu, sama mertua laki-laki dia kompak, tapi sama mertua perempuan dia tidak kompak dan tidak tahu mengambil hati daripada mertua perempuan. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena di antara perempuan terlalu banyak ngoceh. Biasanya kalau ada persoalan di tengah-tengah keluarga, perempuan terlalu cerewet, tapi laki-laki kalau ada persoalan terlalu banyak diam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nantinya mungkin kita semua pasti berumah tangga dan menjadi mertua, supaya hati-hati kepada menantunya perempuan. Luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya selalu menekankan itu, orang luar mau menjadi keluarga kita dengan kehadiran daripada seorang perempuan untuk meneruskan garis keturunan. Dan perpisahan ini terjadi perpisahan. Lalu kita tahu Orpa dengan jeritan tangisan air mata dia pulang. Bukan hanya pulang, tapi sekaligus kembali kepada bangsanya dan kembali kepada kepercayaan semula yang tidak mengenal Allah kita, Allah di sorga. Tapi Rut dia juga menangis.
dan katanya, "Jangan desak aku berpisah dengan engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Dan bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku, dan di mana engkau mati, di situ jugalah aku mati." Ini peradaban suku, antar lintas budaya, peradaban agama dan bahasa yang tidak sesuai dengan Yehuda dan Moab. Tapi kenapa ini terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara? Sekali lagi, karena kehadiran Naomi adalah kehadiran mertua yang bisa diteladani. Dan Naomi tidak berkata dan tidak mengomel dan tidak menghakimi menantunya, "Gara-gara kau mati anakku, gara-gara kau beginilah yang saya alami." Tapi Naomi dalam kehadirannya sebagai orang tua dan sebagai mertua, sebutan tadi bukan hanya menantu, tapi Naomi berkata kepada menantunya, "Anak-anakku." Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kehadiran seperti ini sungguh luar biasa. Dalam keadaan kemelut, dalam keadaan susah payah, dalam keadaan penderitaan yang luar biasa, masih tercipta komunikasi yang saling membangun dan tidak saling menghakimi di antara satu dengan yang lain. Banyak hal peristiwa di dunia ini, ada penderitaan yang bisa menjatuhkan kita. Tapi ada penderitaan, justru penderitaan itu menjadi tangga supaya kita bisa tetap melangkah dan bangun. Peristiwa ini akan mengilhami kita dan membuat kita termotivasi untuk menghadapi tantangan benturan yang kita alami pada masa-masa yang lalu dan masa-masa yang akan datang. Covid sudah berlalu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Walaupun mungkin di sana sini perlu kita waspada, mawas diri. Tapi berbagai penderitaan, berbagai kemelut, dan berbagai suasana kadangkala seperti ini bisa membuat kita jatuh, luntur dan lentur, dan bisa menjadi lunglai. Dan ada kata-kata yang berkata Bapak Ibu dan saudara-saudara menghadapi penderitaan, jangan minta laut tidak bergelombang, tapi mintalah kekuatan dari Tuhan bagaimana mengatasi gelombang. Dan itulah perbedaan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman mampu menyelesaikan masalahnya. Tapi orang yang tidak beriman tidak akan mampu menyelesaikan masalahnya. Dan sesuai dengan tema khotbah kita, pengikut Tuhan yang setia. Dan rujukan yang kita baca dalam rutin ini, di antara mertua yang menyangkut hubungan bukan hanya kekeluargaan, tapi iman dan kepercayaan. Karena masa-masa tertentu telah mereka lalui, dan kehadiran Naomi sekali lagi menjadi teladan bagi menantunya. Sehingga ada di sana kekuatan dan ada di sana prinsip, jangan desak aku kemana berpisah dengan engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku. Setiap kali kita berbicara tentang Tuhan, di sana sini mungkin terjadi pernak-pernik dan praksi. Karena seolah-olah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita harus menentukan tentang iman, prinsip kita. Siapakah yang kita ikuti? Lalu kita mendengar pendahuluan khotbah tadi. Tuhan, aku mau mengikuti engkau. Tapi kataan yang pertama-tama, tapi tunggu dulu, orang tua saya baru meninggal. Dan biarlah dulu diberi kesempatan kepada saya untuk menguburkan orang tua saya. Tapi kata Tuhan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Orang mati begitu penting, tapi mengikut Tuhan jauh lebih penting.
Tapi artinya jangan paradoksal, kontroversial. Di satu ketika hukum Taurat mengajari kita, hormatilah orang tuamu. Tapi ajakan Tuhan mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ceritanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, terlalu banyak alasan-alasan yang kita buat untuk mengikuti Tuhan. Pada masa hidup orang tuanya, dia tidak menghormati orang tuanya. Tapi begitu meninggal orang tuanya, justru itulah dibuat alasan tidak mengikuti Tuhan. Begitu banyak penawaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan saya selalu mengatakan itu pengenalan Tuhan dari dua garis yang berbeda. Di satu ketika Tuhan berbicara, marilah kepadaku hai yang letih lesu. Karena beban yang dibebankan Tuhan kepada kita begitu ringan. Tapi satu ketika Tuhan berbicara, setiap orang yang mengikut aku mestinya menyangkal diri dan memikul salibnya. Di satu ketika Tuhan berbicara begitu lembut, tapi di satu ketika Tuhan berbicara begitu fasih dan menghardik orang-orang tertentu. Celakalah kamu hai Farisi, celakalah kamu hai Sadusi, dan celakalah kamu hai ahli-ahli hukum Taurat. Katanya, kehadiran mereka sama seperti kuburan. Dan satu ketika Tuhan begitu lembut berbicara, tapi di satu ketika Tuhan begitu keras berbicara. Marmata dohamunian alaidang marnida, marpinggol dohamunian alaidang marbinege. Bahkan pada satu ketika Tuhan berbicara, lebih bagus satu tanganmu masuk ke sorga daripada dua-duanya masuk ke api neraka. Karena semua tubuh kita ini yang semestinya kita pergunakan mengikut Tuhan, memuji Tuhan, tapi terlalu banyak alasan yang kita buat-buat untuk tidak mengikuti Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, tema kita ini sama seperti rujukan tentang kesetiaan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita sekedar mengikut Tuhan. Sekedar baik, sekedar benar, sekedar saleh, sekedar taat, dan sekedar memberi. Dalam konsep mengikut Tuhan mestinya sepenuh hati. Dan Tuhan menawarkan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada orang kaya yang mau mengikuti Tuhan. Dan katanya kepada Tuhan, apa yang mau saya lakukan supaya saya memperoleh kerajaan sorga? Lakukanlah yang dikatakan oleh hukum Taurat. Dan dia berbicara, Tuhan, sejak kecil saya sudah melakukan itu. Saya anggota jemaat GKP Pamen. Dalam segala aktivitas, segala peraturan, saya tunduk di situ. Tapi Tuhan tahu apa yang mengikat hatinya. Dia orang kaya. Lalu Tuhan berkata, juallah hartamu, bagikanlah itu terhadap orang miskin, dan datanglah mengikut aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia mau hidup yang mahal, tapi tidak mau membayar dengan nilai yang mahal. Kesetiaan kita diukur oleh Tuhan. Kadang-kala kita sebentar-sebentar setia dan sebentar-sebentar berbalik dari hadapan Tuhan. Kadang-kala kita sebentar-sebentar berjanji, aku percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Roh Kudus. Tapi sebentar lagi kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kita sering berbicara tentang haleluya di gereja, tapi selesai haleluya di gereja, kita bukan lagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sehebat apapun penderitaan yang kita alami, dan sesuatu apapun yang menimpa kita, tapi kita sudah mengenal Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, tidak ada alasan lagi berbalik dari hadapan Tuhan. Saya mau menghantar kita melihat cerita Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Ada peristiwa pada waktu itu menguji iman mereka, dan taruhannya adalah nyawa. Sekalipun Tuhan tidak menolong mereka, dan sekalipun Tuhan tidak mau membebaskan mereka,
Tapi mereka sudah percaya kepada Tuhan, tidak ada alasan untuk menyembah Allah-Allah lain karena mereka percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kesetiaan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara menjadi pengikut Tuhan yang setia. Dan kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita dan Roh-Nya akan selalu menyertai kita. Sehingga kita semua adalah jemaat-jemaat, orang-orang Kristen yang setia sekalipun berbagai banyak penderitaan yang harus kita alami. Dengan adanya penderitaan kita akan diperkaya dan kita akan diperlengkapi, melihat keterbatasan kita dan sekaligus melihat kemahakuasaan Tuhan. Dan percayalah, setiap orang yang setia Tuhan tidak pernah meninggalkan dan selalu ada kekuatan yang baru supaya kita tetap bertahan dan iman kita tidak luntur dan lentur. Kita berdoa. Bapa di sorga, tumpuan harapan dan pertolongan sumber daripada rahmat yang penuh rahmani. Terima kasih Tuhan buat kelanjutan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mensyukuri waktu dan saat ini Tuhan, di mana Tuhan masih memperkenankan kami bisa lagi berkisah dalam kasih-Mu melalui ibadah yang sudah selesai sebentar lagi dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar antara kesetiaan Ruth dengan Naomi. Sekalipun banyak badai, tantangan, benturan dalam kehidupan mereka, tapi Ruth tetap percaya Tuhan adalah juru selamatnya. Dan dia berkata, jangan desak aku berpisah dengan engkau, sebab kemana engkau pergi ke situ jugalah dia pergi. Dan di mana Naomi bermalam, di situ Ruth juga akan bermalam. Dan bangsanya Naomi menjadi bangsa daripada Ruth. Dan yang lebih luar biasa lagi, bahwa dia akan tetap percaya kepada Allah yang dia kenal selama mengenal Naomi. Terima kasih Bapa di sorga, kepercayaan seperti itu akan mewarnai kehidupan kami. Sekalipun banyak badai tantangan yang harus kami hadapi dan kami lalui, tapi kekuatan daripada Tuhan adalah yang menolong kami supaya kami bisa tampil ke depan menjadi pemenang. Dan iman kami tidak akan luntur dan lentur, tapi panji-panji kekristenan akan tetap mewarnai kehidupan kami. Dan terima kasih buat hujan gerimis yang membasahi ciptaan-Mu dan sekaligus menejukkan hati dan pikiran kami. Sebentar lagi kami akan berpisah, izinkan kami berpisah, tapi pertemukan kami kembali lagi Tuhan, dalam suasana kebahagiaan yang seperti ini. Dalam setiap ibadah kami akan tetap percaya Tuhan akan menguatkan kami, Tuhan akan mempersatukan kami, dan Tuhan akan membimbing kami sehingga kami adalah orang-orang Kristen yang tetap setia. Dan perjalanan hidup kami tidak setengah tiba tak sampai, setengah tanggung tak siap, tapi kami akan tetap percaya Yesus adalah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 369 ayat 1 tambah 3.
Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan persembahan kita sekaligus pengucapan syukur. Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Amin.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umamu dan berkatilah menjadi Allah kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Horas.